Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya sudah banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ajaran-ajaran para Habib Ba'alawi itu sangat menyimpang jauh dari tuntunan syariat Islam, kaum muslimin. Banyak sekali doktrin-doktrin yang disebarkan oleh para Habib Ba'alawi, di mana doktrin-doktrin tersebut tujuannya adalah untuk memuliakan klan Ba'alawi, untuk menganggap bahwa Ba'alawi itu adalah orang-orang yang paling mulia di antara orang-orang yang lain, kaum muslimin, selain dari kalangan Ba'alawi. Mereka tidak segan-segan merendahkan orang-orang yang bukan dari kalangan mereka, meskipun ulama sekalipun, kaum muslimin. Padahal ulama itu adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya. Akan tetapi ketika berhadapan dengan para Habib Ba'alawi, mereka hina dina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Tapi ketika berhadapan dengan para Habib Ba'alawi, derajat mereka ambyar. Ya. Disebutkan oleh para Habib Ba'alawi bahwa belajar dengan satu Habib yang bodoh, perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Menjadi Habib lebih mulia daripada menjadi ulama. Habib yang gila lebih mulia daripada ulama. Kaki Habib yang bermaksiat itu lebih mulia daripada kepala seorang alim, seorang kiai. Jadi kemuliaan ulama di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku di kalangan Ba'alawi. Ambyar sudah, kaum muslimin. Orang-orang yang bukan dari kalangan Ba'alawi tugasnya mencintai orang Ba'alawi, memuliakan orang Ba'alawi. Dan masih banyak ya doktrin-doktrin dari Habib Ba'alawi yang sangat merendahkan orang-orang yang bukan dari kalangan Ba'alawi. Dan yang mengherankan, kaum muslimin, ada tokoh yang tetap membela para Habib Ba'alawi, tetap mengajak jamaahnya untuk memuliakan para Habib Ba'alawi dengan alasan para pendahulu Ba'alawi itu ada orang-orang yang berilmu, ada orang-orang yang mulia, ada orang-orang yang menjadi ulama, sehingga jamaahnya ya diperintahkan, diajak untuk memuliakan para Habib Ba'alawi yang ada sekarang ini. Ini sebenarnya nggak ada korelasinya, kaum muslimin. Kalaupun dulu ada para Habib Ba'alawi, orang yang alim, orang yang berjasa terhadap Islam ini, itu kan orang terdahulu. Ya. Sekarang ini lihat yang sekarang. Kalau para Habib Ba'alawi yang sekarang ini justru merusak syariat Islam, kok malah diajak untuk tetap memuliakan? Ini gimana ini? Ya. Coba kaum muslimin, ini ada video dari Rais Am PBNU kaum muslimin, Pak Miftahul Akhyar, di mana di dalam video ini beliau memuji para Habib Ba'alawi, menyebutkan jasa-jasa para Habib Ba'alawi, kemudian mengajak jamaahnya untuk tetap memuliakan para Habib Ba'alawi. Ya, kita simak videonya, kaum muslimin. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarah, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddits. Tentu tahu sanad yang mungkote, sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghurur ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Nah, kaum muslimin, kalau kita menyimak video dari Pak Miftahul Akhyar ini, kaum muslimin, ini mirip dengan statementnya Gus Kausar dan juga Ustadz Abdul Somad, kaum muslimin. Gus Kausar sama mengatakan bahwa tanpa Ba'alawi, ya, putus semua sanad-sanad keilmuan para kiai itu. Karena jasa-jasa para Habib Ba'alawi itu banyak, kaum muslimin. Ada kitab yang namanya Sulamut Taufik, ya. Ada kitab yang namanya Sulamut Taufik yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, yang itu pengarangnya Ba'alawi. Seandainya ada orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi, maka putus sanad keilmuan, kata Gus Kausar. Yang kemudian ada pernah kita bahas videonya, kaum muslimin, ya, kita bantah dengan pernyataan dari Pak Kiai Marzuki Mustamar. Beliau menyatakan, kaum muslimin, ya, dari ribuan kitab yang ada di pondok pesantren, ya, itu yang ngarang Ba'alawi nggak ada 1%-nya, kaum muslimin. Apakah itu kitab-kitab tafsir, apa kitab-kitab fikih, ya. Dari ribuan kitab, ya, pengarangnya Ba'alawi itu nggak ada 1%-nya. Dan sebenarnya juga nggak ada korelasinya juga. Ketika membatalkan nasab Ba'alawi, kemudian dikatakan sanadnya terputus. Itu kan sebuah hal yang terpisah. Ya, perkara sanad keilmuan, ya sanad keilmuan. Perkara nasab, ya nasab. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan sanad keilmuan. Dan membatalkan nasab Habib Ba'alawi, ya, itu bukan berarti meremehkan ulama-ulama dari kalangan Habib Ba'alawi. Ya proporsional saja. Kalau mereka ulama, ya diulamakan.
diperlakukan, dimuliakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan dan memuliakan ulama. Sedangkan para kabir Ba'alawi yang sekarang, mereka ulama bukan. Justru malah merusak syariat Islam. Ya. Dari mana judulnya membatalkan nasab Ba'alawi, kemudian dikatakan sanad ilmunya putus. Ya, itu aneh kaum muslimin ya. Dan statement dari Gus Kausar itu sudah dibantah oleh Pak Kiai Marzuki Mustamar ya, sudah kita bahas videonya ya. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Kiai Miftahul Akhyar ini kaum muslimin persis juga dengan yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Ya, kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan orang yang menolak para kabib Ba'alawi, yang memutuskan nasab para kabib Ba'alawi, yang mempermasalahkan para kabib Ba'alawi, ini lama-lama menolak Islam, lama-lama murtad. Dan yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi itu orang-orang komunis katanya. Ya, persis yang disampaikan oleh Pak Miftahul Akhyar ini ya. Ada tanda tanya, ada apa di balik orang-orang yang menggugat nasab para kabib Ba'alawi. Padahal jasa para kabib Ba'alawi itu besar. Ada dari kalangan kabib Ba'alawi ya, yang menjadi ulama, yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin. Ya sekali lagi kita sampaikan, kalau ada ulama dari kalangan Ba'alawi yang terdahulu, ya kita tetap anggap ulama. Kalau memang ajarannya betul, ya diikuti, diamalkan. Karena sesungguhnya yang kita ikuti itu ajarannya. Lah kalau para kabib Ba'alawi sekarang, kalau mau kita ikuti apa? Ya, ikuti apa? Wong kalau ceramah cuma dawir, dongeng, cerita-cerita karomah nggak jelas. Ya, bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa menurunkan hujan susu, bisa mi'raj sehari 70 kali, bisa memadamkan api neraka, minta sama Umar Mukhdor sama dengan minta sama Allah. Ketika berdoa nyebut nama Umar Mukhdor, coba, mau diikuti apanya kaum muslimin? Ya. Dan kalau memuji-muji, ada kalangan dari Ba'alawi yang menjadi ulama, ya, justru ya seperti yang diungkapkan oleh Kiai Marzuki Mustamar, yang bukan dari kalangan Ba'alawi lebih banyak lagi. Dari ribuan kitab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, ya, yang kitabnya Ba'alawi itu nggak ada 1%-nya. Itu perkataan dari Pak Kiai Marzuki Mustamar ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin perkataan dari Pak Kiai Said Agil Siraj kaum muslimin. Dan ini membantah pernyataan dari Pak Kiai Miftahul Akhyar ya, Pak Abdul Somad dan juga Gus Kausar kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar bukan orang Yaman. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badit, sudah bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali dari ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, titik siji nisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Tinggal harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Bagaimana Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usul fiqh, dia caranya memahami Quran hadis. Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Bangsa Palestina. Saya di gempur dengan Israel, Syafi'i. Abu Hanifah Madzhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hanbal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada orang Yaman. Sing mensyarahi Ihya Ulumuddin. Ittihad besar dari orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf sufi besar. Tokoh sufi besar, Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasif, Al-Basir, Al-Isra, Jam' Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfat, Baqos Al-Falasifah, Lahafut Al-Falasifah, Bihajul Abidin, Adab Dunia Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khorasan, yang berjarah tinggalin di kuburannya ke Khorasan Iran. Masya Allah, ya saya lagi, coba lihat, masuk aja apa? Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali belajar ilmu kalam, sifatnya Allah, menolong dulu, sumur wajib, sumur sama murid ilmu kalam namanya Wasil bin Atok, bukan orang Yaman. Oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat. Tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahar Naqsyabandiyah. Tidak dengan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa?
Syekh Ahmad Khotib Sabras Kalimantan Barat. Kalimantan Barat kalau Sabras tapi di Mekah, waktu di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sabras. Orang yang telaten ngajari fikih Safinah, Syarah Safinah, Syarah Sulam, Ijaz Dalawi, Yahya Tuzjan, Tafsir Munir, Syekh Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai saiki sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir. Dia kitab pokok di Al-Azhar Mesir, bukan orang Yaman. Bagaimana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang, orang Palembang, dua ulama besar di Mekah. Ada Syekh Yasin Padang, baru wafat tahun 90. Karangannya Salah Abi Dawud, Rong jilid, Tafsir Usul, dengan Wayan Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan itu juga banyak. Yang besar Salah Abi Dawud yang paling besar. Orang Padang, bagaimana? Benar-benar? Itu tahu kita jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih sampai kapan antara guru dan murid ketemu. Gurunya apaan, wartawan lali. Kemudian gurunya lapor yang lempeng atau nongol dari masjid. Mas kawan, adil. Lalu sahih. Kurang satu hasan, kurang dua dhaif. Dhaif makhluk, munqati, mursal, mu'allal. Yang pertama kali ngarang metode macam ini kurang ini Syihabuddin Romahul Muzi. Bukan orang lupus. Yang punya tafsir 32 jilid namanya tafsir Al-Nafathul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube. Saya baca itu tafsir paling angin. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Rai, kota Rai di Tahran, di Iran. Bukan orang? Yang pertama kali dari tafsir sempurna sahabat Ibnu Abbas dengan tafsir tapi belum sempurna, hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama dengan tafsir sempurna 10 jilid, Imam Ja'far ibn Jarir At-Tabari, orang Tabaristan. Nah, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari Pak Kiai Haji Said Akil Siraj, kaum muslimin. Dan alhamdulillah di NU masih ada orang-orang seperti Pak Said Akil Siraj, seperti Pak Kiai Marzuki Mustamar, yang terang-terangan, yang jelas-jelas membantah statement dari para pembela Ba'alawi yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu banyak jasanya terhadap orang-orang muslim Indonesia. Seolah-olah ilmu-ilmu agama ini dari Ba'alawi semua. Padahal jelas, di video yang lain Pak Kiai Marzuki Mustamar mengatakan bahwa dari ribuan kitab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, itu yang karangan Ba'alawi tidak ada 1%-nya. Meskipun tetap kita hargai yang di bawah 1% tersebut. Ya. Akan tetapi dengan adanya kitab karangan Ba'alawi tersebut, tidak kemudian menjadikan Ba'alawi yang ada sekarang ini, keturunan Ba'alawi sekarang ini, menjadi ikut mulia. Karena jelas torikohnya saja sudah sangat berbeda. Kalau para Habib Ba'alawi yang menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, seperti kitab Sulamut Taufik, yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, tidak mengajarkan doktrin-doktrin sesat, tidak cerita dawir-dawir tentang karomah-karomah yang nggak jelas, tidak juga merendahkan para ulama selain dari kalangan Ba'alawi. Andai pun mereka merendahkan ulama yang di luar kalangan Ba'alawi, ya, kitab-kitab yang menjadi rujukan dari para ulama yang karangan Ba'alawi pun sangat sedikit, sehingga mereka tidak bisa mengklaim bahwa mereka yang paling berjasa. Dan kita bisa bayangkanlah kaum muslimin ya, seandainya para pembesar-pembesar NU ini seperti Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar, seperti Gus Kausar, seperti para pembela, para kabib Ba'alawi, maka ya, jamaah-jamaah NU itu akan menjadi budaknya Ba'alawi semua kaum muslimin. Mau mereka menjadi ulama sebesar apapun, sebanyak apapun orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang jadi ulama betul, ahli fikih, ahli ilmu, maka mereka tetap tidak akan dipandang lebih mulia daripada Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, Habib yang gila. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuliakan orang-orang yang berilmu. Nggak ada ceritanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang bodoh, orang gila, orang ahli maksiat. Itu hanya ada di doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan dari kalangan para kabib Ba'alawi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video-video semacam dari Pak Marzuki Mustamar, dari Pak Kiai Said Akil Siraj yang seperti ini, yang membantah secara jelas klaim-klaim dari para kabib Ba'alawi dan para pendukungnya bahwa mereka adalah orang yang paling berjasa terhadap penyebaran agama Islam ini kaum muslimin. Ternyata sekali lagi, dari sekian ribu kitab yang ada di pondok-pondok pesantren karangan Ba'alawi, tidak ada 1%-nya.
Sehingga kalau mereka mengklaim bahwa mereka yang paling berjasa terhadap penyebaran agama Islam, maka itu jauh panggang dari api. Ya, selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.